kita masuk pada materi muatan bahasa Indonesia yang pertama, yaitu dongeng. Nah, dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa yang penuh khayalan atau fiksi, ya, tentang suatu hal yang belum tentu benar-benar terjadi. Ya. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Ya. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan juga menghibur. Itulah penjelasan tentang dongeng. Dan terus unsur intrinsik dongeng yaitu ada tema, penokohan, alur, latar, dan amanat. Ya. Amanat itu amanat, ya, amanat. Oke, baik. Lanjut, jenis-jenis dongeng. Jenis dongeng yang pertama, fabel atau dongeng binatang. Fabel adalah dongeng yang tokohnya diperankan oleh binatang. Nah, seperti contohkan itu ada tupai dan gabus. Nah, yang kedua, mite. Mite atau dikenal juga mitos, ya, adalah dongeng yang isinya berhubungan dengan kepercayaan dan hal-hal gaib yang dipercaya oleh masyarakat tertentu. Contohnya adalah mitos tentang apa ini ya? Tentang Nyi Roro Kidul, itulah contohnya. Terus jenis dongeng yang ketiga adalah legenda, ya. Dongeng legenda merupakan cerita yang berhubungan dengan asal-usul atau sejarah dari suatu tempat, ya. Contohnya ada ini cerita dongeng tentang Sangkuriang, ya, tentang asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Yang keempat, lelucon atau jenaka, ya. Dongeng lelucon atau dongeng jenaka. Dongeng lelucon akan berisi cerita lucu dari tokoh-tokohnya, ya. Contohnya itu ada kisah jenaka Abu Nawas. Yang kelima ada sage. Sage adalah dongeng yang menceritakan mengenai sejarah dengan campuran fantasi dari masyarakat. Contohnya ada cerita Si Pitung, ya, Si Pitung. Nah, Si Pitung, ya, menceritakan tentang di situ dia itu membantu rakyat yang miskin. Ya, saya akan membela orang-orang yang lemah, itu jargonnya. Oke, selanjutnya yang keenam adalah dongeng yang parabel. Yang keenam adalah parabel. Dongeng yang isinya mengandung nilai-nilai keagamaan, moral, hingga pendidikan untuk pandangan hidup. Contohnya ada Alin Gundang. Ini adalah kisah seorang anak yang tidak mengakui ibunya, ya. Terus dongeng biasa, ya. Dongeng biasa adalah dongeng yang biasanya menceritakan suka duka dan impian seseorang. Contohnya dongeng biasa adalah Cinderella, Andande Lumut, Bawang Putih dan Bawang Merah. Lanjutnya, nah ini ya contohnya, ini cerita tentang Bawang Putih dan Bawang Merah. Nah, selanjutnya adalah struktur dongeng. Yang pertama, struktur dongeng yang pertama adalah pendahuluan. Bagian awal ini akan berisi pernyataan umum, yaitu kalimat pengantar untuk memulai dongeng atau sebuah kalimat pembuka paragraf. Contohnya bisa pada suatu hari, ya, atau di sebuah hutan, nah, itu contohnya. Terus yang kedua, kejadian atau peristiwa itu, ya. Kejadian ceritanya disusun sesuai dengan urutan waktu atau kronologisnya, seperti pagi hari, siang hari, ada sore hari. Itu adalah untuk kejadian peristiwa waktunya, ya. Terus yang ketiga adalah penutup, ya. Dalam penutup biasanya terdapat suatu pernyataan umum berupa pesan moral maupun komentar tentang kebaikan yang dapat mengalahkan kejahatan, ya. Kalimat penutup yang sering ditemukan dalam dongeng misalnya, mereka hidup bahagia selamanya. Itu. Artinya ciri-ciri dongeng. Jadi ciri dongeng yang pertama adalah ceritanya singkat, ya, dengan menggunakan alur cerita yang sederhana, yang tidak terlalu panjang, singkat ceritanya itu. Yang kedua, terdapat dua tokoh yang berlawanan, ya, yaitu tokoh protagonis atau yang berwatak baik dan antagonis atau yang berwatak jahat biasanya. Yang ketiga, ditulis dengan gaya penceritaan secara lisan, ya, jadi
biasanya diceritakan dengan lisan turun-temurun. Terus yang kelima adalah amanat atau pesannya, bisa dituliskan dalam cerita. Yang keenam, tema dari suatu dongeng akan mengandung pesan moral, ya. Daya tarik cerita timbul melalui kebaikan dari cerita cinta, serta berisi mantra-mantra ajaib, padang ajaib. Seperti contohnya biasanya dalam dongeng itu kalau sulap simsalabim itu ya, itu adalah mantra-mantra ajaib dalam dongeng. Yang ketujuh, tidak diketahui siapa pengarangnya, ya. Jadi ciri dongeng itu nggak tahu siapa pengarangnya, cuma ada sebuah cerita dongeng itu ya. Jadi tidak tahu pengarangnya, apakah seorang dia itu siapa atau nggak diketahui gitu. Oke. Nah, sekarang hikmah cerita dongeng, ya. Apa hikmah kita itu belajar tentang dongeng, kita mengetahui dongeng, ya. Yang pertama, ya, melalui cerita dongeng kita bisa mengambil hikmah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik, ya, seperti perilaku dan hal baik yang patut kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan juga menghindari perilaku yang tidak baik yang tidak patut untuk kita contoh, ya, seperti perilaku baik dalam sebuah dongeng yang bisa kita contoh adalah baik hati, rajin, cerdik, itulah sikap baik. Terus kita juga harus menghindari sikap perilaku yang tidak baik, ya, seperti jahat, ya, sombong, malas. Nah, itulah yang harus kita hindari. Cuaca beberapa hari ini sangat terik dan panas. Oh, aku butuh sesuatu agar tidak dehidrasi. 1 gelas orange juice aku rasa cukup untuk menghilangkan dahagaku. Tapi jika tidak ada pun aku rasa 1 botol air putih juga tidak apa-apa. Ups, ada yang salah. Kata Bu Guru, makan dan minumlah sambil duduk. Alhamdulillah. Eits, no, kenapa dia buang sampah sembarangan? 1 sampah, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai sampah menumpuk setinggi gunung. Oh, gunung? Apa hubungannya dengan gunung? Bukan gunung, tapi kita sedang membahas tentang sampah. Dan ini menjadi masalah gawat. Jika tidak ditangani dengan segera, bisa jadi dunia tempat kita tinggal akan tertumpuk banyak sampah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang pengelolaan sampah. Banyak cara untuk memanfaatkan barang-barang bekas atau sampah menjadi barang-barang yang berguna. Misalnya sampah botol plastik yang tadi kita pakai bisa kita gunakan untuk pot tanaman. Barang-barang bekas dan sampah tersebut dapat kita olah dengan cara 4R: reuse, reduce, recycle, dan replace. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya,
menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan pot tanaman. Kaleng cat yang awalnya untuk tempat cat kita alihfungsikan menjadi pot tanaman. Fungsinya sudah berbeda, tapi barangnya masih sama. Contoh lain, menggunakan koran bekas untuk dijadikan sampul buku. Fungsinya sudah berbeda. Koran yang awalnya kita untuk baca sekarang beralih fungsi untuk dijadikan sampul buku. Selanjutnya, reuse berarti mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contohnya, membawa air minum dalam botol minum sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Botol minum air kemasan hanya bisa dipakai sekali saja, setelah itu dibuang dan itu akan menyebabkan sampah menumpuk. Sedangkan botol minum isi ulang bisa kita gunakan berkali-kali. Hal ini akan mengurangi sampah plastik. Yang ketiga adalah recycle, berarti mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Misalnya, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos merupakan produk baru yang berbeda sekali dari sampah organik. Nah, inilah yang dinamakan recycle. Dan yang keempat adalah replace, yang berarti mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya, memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Hal ini dikarenakan sapu tangan dapat dicuci dan digunakan kembali. Nah,